ajal menjemput. Ini mau mati nih. Kita mau mati nih, ya. Dan itu yang menjemput itu siapa? Dalam konsep Hindu dan pengalaman saya sebagai seorang penjelajah spiritual, sering mendapatkan bukti nyata bahwa yang menjemput itu bukan siapa-siapa tetapi leluhur sendiri. Ya, entah itu almarhum ayah, entah itu almarhum kakek, nenek, dan seterusnya. Om Awigna-mastu Namasidam. Om Sidir Astu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Namaste Sampurasun. Hongulun Basuki Langgeng Rahayu Tabea. Para pemirsa Renungan Dharma yang dimuliakan, kali ini kita akan membahas tentang leluhur. Keleluhuran sebetulnya di Nusantara ini merupakan ciri khas yang tidak mungkin dihilangkan. Ya, saya tidak mau bicarakan di wilayah lain ya, tapi di Nusantara ini keleluhuran merupakan ciri khas. Ya. Dan jangan coba-coba memutuskan hubungan dengan leluhur. Ya, maka hormat kepada leluhur, hidup nyaman dan aman. Nah, itu kira-kira topiknya. Ya, hidup kita aman dan nyaman selama kita hormat kepada leluhur, artinya kita tetap tidak pernah meninggalkan leluhur. Dan satu hal yang harus diingat, meninggalkan leluhur berarti Anda merubah kepribadian yang Anda bawa sejak lahir. Nah, ini bahayanya. Lalu banyak memang orang mengatakan bahwa, untuk apa urusan leluhur? Untuk apa menghormati leluhur? Apalagi memuja leluhur. Leluhur kan manusia. Untuk apa? Kok manusia kok dipuja? Kita kan memuja Tuhan. Banyak orang yang merasa bahwa apa yang dikatakan, apa yang dilakukannya itu sudah merupakan sebuah kebenaran. Dia lupa, manusia hidup ini diwarnai oleh banyaknya pembenaran, bukan kebenaran. Kalau mau tahu kebenaran sejati setelah mati. Setelah mati kita baru tahu bahwa ini kebenaran, itu bukan kebenaran setelah mati. Tetapi waktu masih hidup, semua yang berbadan manusia, ya, yang berbadan manusia, dia akan berbicara tentang kebenaran yang sesungguhnya adalah pembenaran. Nah ini. Tapi ya semua itu manusiawi sekali dan tidak bisa kita katakan salah. Maka kita perlu sekarang melihat apakah ada referensinya. Ya, referensinya ada nggak? Ya, kita lihat dalam Weda. Ya, Rig Weda Mandala 10 Sukta 15 mantra 1 sampai dengan 13 berbicara tentang leluhur. Artinya apa? Dari Sruti saja sudah ada pembahasan tentang leluhur. Artinya apa? Apalagi dari pustaka-pustaka yang merupakan turunannya. Jadi leluhur tidak bisa diabaikan. Silakan Anda mau mengabaikan leluhur. Artinya Anda sesungguhnya sedang merubah kepribadian. Nah ini, ya. Apa kata Rigveda Mandala 10 tadi? Leluhur yang sudah menjadi istadewata duduk bersama para dewa menikmati minuman soma. Dan kondisi leluhur di alam sana tergantung dari karmanya. Lalu yang berikut apa? Leluhur ikut menerima persembahan bersama para dewa. Artinya apa? Kalau kita misalnya di pura, dalam acara sebuah puja wali pura, kemudian kita mengaturkan persembahan, yang mungkin dalam pikiran kita persembahan itu kita tujukan kepada para dewa misalnya, atau kepada Sang Hyang Widipun. Dan menurut Weda ini, leluhur ikut menikmati. Jadi jangan pernah lupa bahwa leluhur yang sudah setara dengan para dewa. Nah, ini kata-kata terakhir dari 13 mantra ini ya.
bahwa leluhur bersama para dewa duduk bareng. Leluhur setara dengan para dewa. Nah, apa yang disampaikan oleh Rigveda ini sudah merupakan sebuah kekuatan dan penegasan serta kepastian bahwa leluhur itu memang penting. Dan untuk Nusantara, coba lihat. Dari ujung barat sampai ujung timur, tidak ada yang berani mengabaikan keleluhuran itu. Ya, perihal dari wilayah lain yang mengabaikan, ya silakan saja. Kita tidak ada urusan dengan itu. Tapi yang jelas, kita di Nusantara ini menghormati leluhur sudah menjadi tradisi budaya yang tidak mungkin dihilangkan. Karena kalau Anda menghilangkan itu, saya katakan tadi, Anda berarti sedang merubah kepribadian Anda. Lalu Anda menjadi apa? Seperti itu. Ya. Dan ingat, kalau kita tiba saatnya ajal menjemput, ini mau mati nih, kita mau mati nih, ya. Dan itu, yang menjemput itu siapa? Dalam konsep Hindu dan pengalaman saya sebagai seorang penjelajah spiritual, sering mendapatkan bukti nyata bahwa yang menjemput itu bukan siapa-siapa, tetapi leluhur sendiri. Ya, entah itu almarhum ayah, entah itu almarhum kakek, nenek, dan seterusnya. Mereka yang menjemput. Lalu apa kepentingan mereka? Ya, mereka merasakan bahwa ada kewajiban mereka terhadap keturunannya. Tidak hanya waktu hidup di dunia, tetapi juga setelah mati di alam kematian, mereka tetap berbuat sesuatu untuk keturunannya. Apa yang dilakukan mereka? Setelah mereka menjemput kita, lalu mereka memberikan panduan, memandu kita, menuntun kita di alam sana, sehingga nanti kalau kita saatnya ada peluang punarbawa, maka kita akan punarbawa dan mendapatkan badan-badan yang lebih baik, jiwa-jiwa dengan kualitas yang lebih tinggi. Itu sebabnya kenapa leluhur punya kewajiban, leluhur punya tugas untuk menjemput, kemudian memandu, kemudian melatih di alam sana sampai tiba saatnya punarbawa. Nah ini, dan ingat, kita melihat banyak orang-orang pintar, Pinandita, Pandita. Beliau memang seorang orang terpilih, orang-orang hebat. Tapi ingat, tapi lihat, kalau beliau-beliau itu bisa sekarang luar biasa dengan kompetensinya, dengan kemampuan yang hebat, tidak bisa lepas daripada campur tangan leluhur. Maka seringkali ketika seorang pandita atau pinandita sedang melaksanakan tugas dalam melayani umat, figur yang muncul itu siapa? Tidak lain adalah leluhur beliau-beliau sendiri yang muncul. Oleh karena itu, ada keterikatan ketika seseorang ingin menjadi seorang pinandita, dia tidak bisa mengabaikan leluhurnya. Pertama, dia harus mendapatkan dukungan leluhurnya. Boleh-boleh saja orang tampil dengan pakaian pinandita putih-putih, luar biasa, tampilnya hebat, ngomongnya hebat, mantramnya luar biasa. Tetapi, kalau tidak ada dukungan leluhur, maka sang pinandita atau sang pandita tidak akan memiliki taksu. Nah, ini yang jadi masalah di masyarakat kita kan ini. Banyak pinandita yang luar biasa. Wah, mantramnya hebat. Tampilannya luar biasa. Ngomongnya pintar. Tetapi taksu kepemangkuannya lemah. Karena apa? Sejak awal dia sudah mengabaikan peran leluhur untuk menjadikan dirinya sebagai seorang pinandita. Ini dia. Jadi leluhur tidak hanya, sekali lagi saya ulangi, punya peran sewaktu kita masih hidup, sewaktu beliau masih hidup, tetapi juga setelah beliau tidak ada, bahkan mempersiapkan kita untuk punarbawa sehingga bisa mendapatkan badan yang lebih baik, kualitas jiwa yang lebih tinggi, dan juga dalam menjalankan profesi kita sebagai seorang pelayan umat, baik itu pandita maupun pinandita, peran leluhur tidak pernah hilang. Atau Anda yang menjadi pinandita dengan tampilan hebat, kecerdasan luar biasa, tetapi Anda tidak punya taksu kepemangkuan. Tentu, ini berarti bahwa
awal Anda berniat atau memutuskan untuk menjadi seorang pelayan umat, di sana Anda harus tahu ada izin dari leluhur. Dan tentu leluhur yang mana? Leluhur yang sudah menjadi Istadewata, leluhur yang sudah menjadi Betara Hyang Guru, bukan leluhur yang baru kemarin. Bukan. Oleh karena itu, pastikan sebelum Anda memutuskan untuk menjadi pelayan umat, pastikan sempurnakan dulu leluhur-leluhur Anda. Dengan demikian, apapun yang Anda lakukan, Anda akan memiliki yang namanya taksu, karisma, daya dukung. Ya, taksu. Kalau kita tidak punya taksu kepemangkuan, ya percuma, kita hanya tampilan saja yang hebat, baju putih, busana putih, kemudian mantram yang hebat, kemudian lantunan genta yang luar biasa, tapi kosong, tidak ada isi. Nah, para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, peran leluhur tidak bisa diabaikan. Apalagi itu merupakan ciri khas kenusantaraan. Sehebat apapun Anda, wah luar biasa. Ya, sehebat apapun kemampuan Anda dalam berbicara, berdebat, ya, kemudian dengan ribuan mantram yang Anda kuasai, seolah-olah Anda sudah berdampingan dengan Tuhan. Tetapi kalau Anda mengabaikan leluhur, maaf, Anda hanyalah ibarat tong kosong, nyaring bunyinya. Oleh karena itu, para pemirsa Renungan Dharma, sudah saatnya kita kembali untuk menghormati, bahkan bagi para leluhur yang sudah menjadi Istadewata, kita wajib memuja. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Orang saya memuja leluhur yang sudah menjadi Istadewata, yang sudah setara dengan para dewa, apa salahnya? Tidak ada yang salah. Inilah yang selama ini seringkali diremehkan oleh kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Renungan Dharma yang saya muliakan. Jangan pernah coba-coba memutuskan hubungan dengan leluhur. Jangan coba-coba mengabaikan peran leluhur. Jangan coba-coba meminggirkan leluhur dan tidak mengakui jasa para leluhur untuk kita semua di dalam melaksanakan kegiatan di alam ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Namaste Sampurasun. Hong Ulun Basuki Langgeng. Rahayu Tabea. Terima kasih.